Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Apriliana. Saya berasal dari manajemen 19E dengan nomor NPM 19411036. Di sini saya akan memberikan pengertian atau menjelaskan tentang manajemen resiko operasional. Yang pertama yaitu resiko operasional adalah resiko akibat ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional perusahaan. Resiko operasional dapat bersumber dari sumber daya manusia, proses internal, sumber sistem dan infrastruktur serta kejadian eksternal. Nah, di sini sumber resiko itu meliputi proses internal, eksternal, sistem infrastruktur dan sumber daya manusia. Nah, di sini ada tujuan utama manajemen resiko operasional. Apa sih tujuan utama? Ini ada tujuan utama manajemen operasional. Nah, apa sih tujuan utama manajemen resiko operasional itu untuk ke depan? Tujuan utamanya itu adalah untuk meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, atau kegagalan dan kejadian-kejadian eksternal. Nah, sumber-sumber resiko operasional ini, yang pertama, resikonya itu karakteristik dan kompleksitas bisnis. Parameter atau indikator dia itu skala usaha dan struktur organisasi perusahaan, kompleksitas proses bisnis dan keragaman produk jasa, corporate action dan pengembangan bisnis baru, serta pengalih-dayaan. Keterangannya yaitu tingginya kompleksitas bisnis dan tingkat keragaman produk perusahaan akan menimbulkan kerumitan dan variasi proses kerja baik secara manual maupun otomasi, sehingga berpotensi menimbulkan terjadinya gangguan atau kerugian operasional. Yang kedua ada sumber daya manusia, yaitu penerapan manajemen sumber daya manusia, kegagalan karena faktor manusia. Karena manajemen sumber daya manusia yang tidak efektif dapat mengakibatkan potensi timbulnya gangguan atau kerugian operasional perusahaan. Selanjutnya nomor 3, teknologi informasi dan infrastruktur pendukung. Kompleksitas teknologi informasi, perubahan sistem TI, kerentanan sistem terhadap ancaman dan serangan TI, meruti sistem TI, kegagalan sistem TI, keandalan infrastruktur pendukung. Teknologi informasi yang sudah tidak memadai dan atau pengolahan yang tidak efektif dan efisien dapat menyebabkan timbulnya kerugian bagi suatu perusahaan. Yang keempat ada kecurangan. Kecurangan ini dibagi dua, yaitu kecurangan eksternal dan internal. Nah, penilaian kecurangan dilakukan terhadap di sini ada kecurangan. Kecurangan ini dibagi menjadi dua, ada kecurangan internal dan eksternal. Penilaian kecurangan ini dilakukan terhadap frekuensi atau perwujudan kecurangan yang telah terjadi pada periode penilaian sebelumnya, termasuk potensi kecurangan yang dapat timbul dari kelemahan pada aspek bisnis, sumber daya manusia, teknologi, informasi, dan kejadian eksternal. Kejadian eksternal yaitu frekuensi dan perwujudannya kejadian eksternal yang berdampak terhadap kegiatan operasional perusahaan. Kejadian eksternal itu misalnya terorisme, kriminalitas, bencana alam, dan lokasi kondisi geografis pada perusahaan. Nah, di sini ada kategori resiko operasional. Yang pertama ada resiko proses internal akibat kegagalan proses atau prosedur. Contohnya kejadian resiko itu kelalaian marketing, pengendalian tidak memadai, kesalahan pemasaran produk, pencucian uang, kesalahan transaksi, dokumentasi tidak memadai serta tidak lengkap. Yang kedua ada resiko manusia, terlalu bergantung pada karyawan tertentu, kecurangan internal, pelatihan karyawan tidak bermutu, tingginya tingkat berputaran karyawan seangkatan kerja, sengketa kerja, kemudian praktik manajemen yang buruk.
Yang ketiga ada sistem akibat penggunaan teknologi dan sistem. Kesalahan input data, kesalahan pemrograman, problem keamanan sistem dan teknologi, resiko eksternal, bencana alam, tsunami, kebakaran, terorisme, listrik PLN mati, kecurangan eksternal. Kemudian di sini ada kebijakan atau prosedur dan penetapan limit. Pelaksanaan kebijakan prosedur penetapan limit ini untuk risiko operasional perusahaan perlu menerapkan. Yang pertama itu ada strategi manajemen risiko. Strategi manajemen risiko ini harus operasional sesuai dengan strategi bisnis secara keseluruhan dan disusun dengan mempertimbangkan faktor perkembangan ekonomi dan industri bank organisasi. Yang kedua, tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko. Maksudnya itu merupakan tingkat dari jenis risiko yang bersedia diambil perusahaan dalam rangka mencapai sasaran korporasi. Yang ketiga itu kebijakan dan prosedur. Perusahaan harus menetapkan kebijakan manajemen operasional yang harus diinternalisasikan ke dalam proses bisnis, kini bisnis dan aktivitas pendukung. Yang keempat itu ada limit. Perusahaan harus menetapkan limit risiko operasional harus sesuai dengan tingkat risiko yang akan diambil, toleransi risiko, strategi korporasi keseluruhan dan serta memperhatikan kemampuan modal perusahaan. Kemudian ada pengukuran risiko operasional. Risiko operasional ini diukur berdasarkan dua faktor. Yang pertama itu risiko suatu aktivitas, maksudnya ini risiko inherent, pengamatan frekuensi vs dampak. Terdapat 4 jenis utama kejadian ya, yaitu low frequent, low impact, low frequency atau high impact, high frequency atau high impact, high frequency atau high impact. Yang kedua, kerugian yang diperiksa atau kerugian yang tidak diperkirakan. Metode yang dapat digunakan antara lain risiko control self assessment. Manajemen risiko operasional ini untuk mengidentifikasi dan mengukur risiko operasional yang bersifat kualitatif dan prediktif dengan menggunakan dimensi dampak dan kemungkinan berbeda. Nah, itu tadi uraian dari tentang pengertian manajemen risiko ya, kurang lebih segitu. Nah, kan jika kita ingin berbisnis nih, kita tuh pasti mikir gak sih kayak ada gak sih resiko dari bisnis ini, nanti kita ke depannya harus gimana gitu. Nah, sebelum kita mikirkan itu, kamu tuh kayak kita tuh sebagai pembisnis tuh harus tahu dulu apa sih pengertian resiko bisnis. Di sini aku bakal jelasin. Nah, menurut Badan Sertifikasi Manajemen Risiko 2007, risiko bisnis adalah merupakan risiko yang terkait dengan posisi kompetitif perusahaan dan prospek perusahaan untuk berkembang dalam pasar yang senantiasa berubah. Nah, menurut Johan Putro 2008, risiko bisnis ini merupakan potensi penyimpangan hasil korporasi atau nilai perusahaan dan kekayaan pemegang saham dan hasil keuangan karena perusahaan memasuki suatu bisnis tertentu dengan lingkungan industri yang khas dengan menggunakan teknologi tertentu. Nah, kemudian ada risiko bisnis merupakan salah satu jenis risiko yang tidak dapat ditransfer ke pihak lain. Oke, gitu tuh mikir gak mungkin dong risiko ini ditahan sama kita aja. Pasti semua pembisnis juga pernah ngerasain, dia tuh kayak mikir ini nanti bakal jadi risikonya apa gitu. Jadi kita tuh kayak nggak bisa, ini risiko kita, jadi kita nggak bisa ngasih resiko ini ke perusahaan lain kayak kalau kita berada di luar bekerja di perusahaan ya. Nah, contohnya itu sekali perusahaan terjun ke bisnis tertentu, maka saat itu juga perusahaan akan langsung menanggung jawab resiko. Nah, hal terpenting dalam bagaimana memastikan selera manajemen terhadap resiko tetap memenuhi prinsip semakin tinggi resiko semakin tinggi ekspektasi hasil, high risk high return. Nah, dapat disimpulkan bahwa risiko bisnis adalah risiko yang terkait dengan posisi kompetitif perusahaan, prospek
perusahaan untuk berkembang dalam pasar yang senantiasa berubah. Kemudian ada resiko bisnis saat ini telah menjadi perhatian utama direksi dan komisaris perusahaan. Resiko bisnis meliputi prospek jangka pendek dan jangka panjang terhadap produk dan jasa yang ada. Kemudian ada sektor usaha dan resiko bisnis. Semua usaha memiliki kekhasan resiko bisnisnya masing-masing. Kayak kunci kesuksesan menghadapi resiko adalah adanya pengendalian dan sikap kehati-hatian dalam berusaha. Ketika sebuah usaha baru dimulai, pengusaha disarankan untuk memiliki referensi dan pengalaman sebanyak mungkin. Referensi bisa didapatkan dari rencana bisnis perusahaan, sehingga kegagalan dalam berbisnis dapat meminimalkan aspek anggaran, prediksi penjualan dan keuntungan, prediksi masa penurunan penjualan, penciptaan produk dan biaya gaji karyawan, dan keputusan investasi merupakan penciptaan produk baru. Biaya gaji karyawan dan keputusan investasi merupakan hal-hal yang perlu dirumuskan secara matang dalam sebuah sistem usaha yang baru dimulai. Nah, sedangkan faktor pengalaman akan didapatkan dalam jangka panjang. Yang penting semua pelaku usaha itu harus mampu untuk fokus dalam usahanya. Nah, di sini ada sektor usaha yaitu bisnis pertanian. Risiko bisnisnya itu produk yang dihasilkan mudah busuk atau cepat kadaluarsa. Nah, kita kan pasti kayak kalau mikirin risikonya kita tuh harus punya solusinya gitu kan. Solusinya itu yaitu untuk menjual produk yang tepat waktu, jumlah yang dipanen sesuai dengan daya beli konsumen. Beli produk sulit. Bila produk sulit dijual, maka disarankan untuk diawetkan. Harus punya tempat penyimpanan yang aman dan bersih agar segar. Nah, ini solusinya itu memiliki lemari pendingin untuk menjaga suhu produk. Nah, serangan hama penyakit nih resikonya ya. Biasanya itu solusinya itu menjaga ketersediaan pestisida gitu, kayak obatnya gitu untuk mengusir hama gitu ya. Nah, naik turunnya harga pupuk ya, melakukan manajemen penghematan produk. Ya, solusinya kayak gitu kurang lebih. Kemudian di sini ada bisnis perikanan. Resikonya itu masuknya bakteri kan. Nah, solusinya itu melakukan pengontrolan kondisi produk secara berkala. Nah, yang kedua itu produk yang dihasilkan rawan penyakit. Ini biasanya peternakan sih. Nah, perusahaan harus memiliki ketersediaan obat-obatan. Solusinya resikonya itu membutuhkan perawatan insentif. Nah, solusi yang ini perusahaan memerlukan perhitungan biaya, mendatangkan dokter hewan, memasukkan biaya tersebut sebagai biaya tetap. Di sini ada risiko lagi, kualitas dan mutu bibit ternak mempengaruhi hasil perkembangan ternak ke depan serta harga jual di pasar. Solusinya itu perusahaan harus memantau dan melihat kualitas dan mutu bibitnya. Di sini ada lagi sektor usaha bisnis minyak. Nah, biasanya risikonya di sini produk bahan tambang kayak migas bergantung pada kondisi alam. Kalau gempa mengalami kerusakan hebat seperti putus pipa, harga migas naik turun kan, tidak stabil. Bila sumur migas lama telah habis, maka perusahaan harus mencari sumur baru. Nah, solusi dari ketiga masalah tersebut. Nah, yang pertama itu perusahaan memantau kondisi pipa secara berkala. Yang kedua, perusahaan memakai bahan pipa yang terjamin kualitasnya, kayak ada harga, ada kualitas gitu. Yang ketiga, perusahaan memiliki cadangan dan dilindungi nilai hygiene dengan tujuan agar dapat kondisi migas yang fluktuatif dipasarkan tidak mempengaruhi kinerja perusahaan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Kemudian yang keempat, ada perusahaan perlu membuat perencanaan kerja. Yang kelima, perusahaan mengalokasikan dana khusus untuk bagian riset. Yang keenam, perusahaan harus mencari perusahaan lain untuk diakuisisi. Di sini ada bisnis makanan dan minuman. Risikonya tuh biasanya itu produk yang diproduksi itu kan suka kadaluarsa cepat gitu kan. Produk tergantung hasil alam seperti pertanian, kayak kalau makanan ya. Perusahaan harus memiliki cadangan yang cukup karena usia produk singkat.
makanan kemasan dipengaruhi kualitas dan desain kemasan. Nah, solusi dari resiko tersebut, perusahaan itu perlu melakukan pengawasan ketat terhadap produk dan kemasannya, serta juga perusahaan memiliki gudang dengan jumlah tertentu untuk stok biar nggak ada kehabisan gitu. Nah, di sini ada bisnis pabrik rokok kan. Resikonya itu kayak keluarnya regulasi yang tidak memperbolehkan merokok di tempat tertentu kan. Kayak ada sih biasanya di suatu tempat itu kayak kita tuh sering ngelihat tulisan dilarang merokok gitu kan. Nah, itu tuh bagi si pembisnis itu tuh biasanya tuh resiko kalau bagi pembisnis rokoknya gitu ya. Nah, adanya kampanye kesehatan tentang bahaya merokok itu kan sering sih kita nemuin bacaan ada stikernya juga gitu kan ya, ada gambar maksudnya di tempat rokoknya itu kayak dilarang merokok dapat menyebabkan kanker bla bla gitu kan. Nah, satu lagi keluarnya fatwa MUI tentang haramnya merokok. Nah, itu juga jadi masalah sih biasanya. Nah, solusinya itu perusahaan rokok menjalin kerjasama dengan berbagai pihak dan kebijakan WIN Solution. Nah, mencantumkan label bahaya merokok untuk kesehatan terutama ibu hamil di kemasan rokok. Sebenarnya itu tergantung pribadi masing-masing sih. Nah, menyisihkan keuntungan untuk kepentingan masyarakat. Kalau itu biasanya tuh karena tadi yang keluarnya fatwa MUI ya. Bisnis masih ada agak bisnis. Nah, di sini gimana sih kita tuh menerapkan manajemen risiko yang baik? Nah, manajemen risiko bisnis bagi perusahaan yang ideal minimal ada 4 yang harus dipenuhi ya. Adanya pengawasan yang aktif dari dewan komisaris dan direksi. Adanya kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko. Yang ketiga itu adanya proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi untuk risiko bisnis. Yang terakhir adanya sistem pengendalian internasional. Pengawasan aktif dewan komisaris dan direksi. Kewenangan dan tanggung jawab direksi dan komisaris itu ada 4. Direksi dan komisaris memiliki kewenangan dan tanggung jawab menyusun dan menyetujui rencana bisnis dan mengkomunikasikan kepada penjabat dan atau dewan perusahaan pada setiap jenjang organisasi. Direksi tanggung jawab dalam penerapan risiko bisnis termasuk menjamin bahwa sasaran bisnis yang ditetapkan adalah sejalan dengan misi dan visi perusahaan. Nah, kemudian yang ketiga ada direksi berwenang memberikan persetujuan terhadap rencana bisnis, melakukan tinjauan berkala. Nah, ini yang keempat itu direksi harus menetapkan suatu satuan kerjaan atau fungsi yang memiliki kewenangan tanggung jawab yang mendukung perumusan dan pemantauan perusahaan bisnis. Nah, di sini ada sumber daya manusia. Perusahaan harus menerapkan sanksi konsisten kepada pejabat atau pegawai yang terbukti melakukan penyimpangan terhadap ketentuan eksternal dan internal serta kode etik internal perusahaan. Biasanya tuh kayak kita kalau melanggar aturan gitu ya, seharusnya gini dia melakukan penyimpangan gitu. Organisasi manajemen risiko bisnis. Seluruh unit bisnis dan pendukung bertanggung jawab untuk membantu direksi menyusun perencanaan implementasi rencana yang bisnis yang baik. Untuk bisnis ini, unit pendukung pertanggungjawaban memastikan bahwa praktek manajemen risiko ini bisnis dan pengendalian unit bisnisnya itu telah konsisten dengan kerangka manajemen risiko secara keseluruhan, dan untuk unit bisnis pendukung telah memiliki kebijakan, prosedur, dan sumber daya untuk mendukung efektivitas kerangka manajemen risiko bisnis. Kemudian ada kebijakan, prosedur, dan penetapan limit. Strategi manajemen risiko biasanya menyusun rencana bisnis. Perusahaan wajib memahami kondisi lingkungan bisnis, ekonomi, industri di mana perusahaan beroperasi, termasuk bagaimana sih dampak lingkungan terhadap bisnis, produk, teknologi, dan jaringan kantor perusahaan. Di sini ada kebijakan dan prosedur. Perusahaan itu harus memiliki kebijakan dan prosedur biasanya untuk menyusun dan menyetujui rencana bisnis.
Nah, kecukupan prosedur untuk dapat mengidentifikasi dan merespon perubahan lingkungan bisnis juga diperlukan. Selain itu, perusahaan harus memiliki prosedur untuk mengukur kemajuan yang dicapai dan direalisasi rencana bisnis dan kinerja sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Nah, kemudian ada limit risiko. Nah, secara umum ini terkait dengan batasan penyimpangan dari rencana bisnis yang telah ditetapkan, seperti limit deviasi anggaran dan limit deviasi target untuk penyelesaian. Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi untuk bisnis risiko. Nah, identifikasinya itu perusahaan harus mengidentifikasi dan mengelompokkan defisit atau penyimpangan sebagai akibat tidak terrealisasinya atau tidak efektifnya pelaksanaan rencana bisnis yang telah ditetapkan, terutama yang berdampak pada signifikan terhadap permodalan perusahaan. Nah, kemudian ada pengukuran risiko bisnis. Dalam upaya pengukuran risiko bisnis, sejauh mana risiko bisnis, risiko yang sering dipakai adalah degree of operating leverage atau dalam kurung DOL. Rasio ini adalah perusahaan laba operasi dengan perubahan penjualan. Kemudian di sini kalian bisa cari ya rumus tentang degree of operating leverage atau yang dalam kurung DOL. Di situ nanti biasanya ada rumusnya sih. Kemudian DOL ini berguna untuk apa sih biasanya? Nah, DOL ini DOL yang tinggi itu berarti biaya variabelnya rendah. Nah, hal ini memungkinkan untuk diterapkannya harga yang agresif untuk meningkatkan keuntungan. Jika pesaing tidak dapat mengimbangi penurunan harga biaya mereka tinggi, hal ini akan menguntungkan bagi perusahaan. Jika perusahaan memiliki DOL tinggi tapi termasuk dalam industri yang penjualannya sangat terpengaruh oleh perubahan aktivitas perekonomian secara umum, seperti industri barang tahan lama, kayak misalnya perusahaan itu memproduksi mesin sama mobil. Nah, karena fluktuasi penjualannya, meskipun EBIT-nya meningkat, risiko arus pendapatannya juga bertambah tinggi. Faktor yang mempengaruhi DOL, terdapat 2 faktor, yaitu tinggi rendahnya DOL dengan kompetisi dalam industri struktur suatu biaya. Menurut Johan, semakin ketat persaingan, semakin kecil margin yang akan didapat perusahaan. Akan terjadi perang diskon sebagaimana pernah terjadi di bisnis telekomunikasi dan hampir semua bisnis retail di Indonesia saat ini. Pola persaingan diskon akan memperkecil DOL perusahaan. Nah, kalau Kravens ini menyatakan tentang faktor yang mempengaruhi DOL, kapabilitas yang nyata dimiliki sebuah perusahaan akan menjadi keunggulan dalam bisnis yang berorientasi di pasar. Di antara kapabilitas yang dimiliki oleh sebuah perusahaan adalah memiliki biaya. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.